Sekarang subtema ini saya titik beratkan pada damai dengan Allah. Saudara, inilah yang pertama, damai dengan Allah, Roma 5 ayat 1 dan 2. Tidak usah dibaca. Damai dengan Allah adalah antidot ataupun penangkal daripada konflik dengan Allah. Ya, yang terdapat dalam Mazmur 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Sekarang kita akan melihat yang pertama, pada kasih setiamu aku percaya, nanti buatlah mataku bercahaya, dan yang ketiga, jawablah aku dan pandanglah aku dan jawablah aku Tuhan. Ya saudara, kita masuk pada yang pertama. Pada kasih setiamu aku percaya. Benarkah demikian? Mudah untuk saya bilang, pada kasih setiamu aku percaya Tuhan. Tetapi karena gak benar dari hati dan pikiran saya, ternyata saya tidak memfokuskan dan tidak menitik beratkan seluruh problema, semua kemustahilan dan kefanaan tubuh saya ini, hidup saya yang fana ini, tidak 100% saya betul-betul percayakan kepada kasih setianya. Tuhan itu tahu loh. Ketika saya bilang kepadanya, saya menyampaikan bahwa saya mencintai dia, saya memuji namanya, saya berkomitmen dan saya berjanji kepadanya. Dia tahu benar apa enggak ini Timothy ini omongnya. Walaupun saya iringi dengan derai air mata saya dalam doa saya sekalipun. So many times I lie to God. Saya bohong kepada Tuhan. Karena mulut saya dan air mata saya mengatakan, kepadamu hamba percaya, hamba berserah 100% Tuhan. And God said, no, you are a liar. Tidak, kamu seorang pembohong. Saudara, kesungguhan hati seseorang bukan dari derai air mata dia. Ataupun nafas yang sesungguhan ketika dia berdoa kepada Tuhan. Bisa jadi dia meneteskan air mata dan dia sangat terharu, sangat mohon kepada Tuhan karena memang dia kepepet. Kepada siapa lagi coba kalau bukan kepada Tuhan Yesus? Orang manapun percaya akan hal itu. Bahwa Yesuslah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Beri tepuk tangan bagi dia. That's why so many people, and sometimes you and I also, we just crying to God and we cry out to Him for our salvation, for our safety only. Untuk keamanan, keselamatan kita aja. Tapi hatinya masih dipengaruhi di bawah dominasi, kekuasaan dari iblis dan kawan-kawan. Itu sebab Yesus berkata bahwa pada akhir hidup, pada akhir zaman banyak orang berteriak, Tuhan, Tuhan bukai aku pintu sorga. Dan aku akan menjawab kepadanya, dari mana kamu datang? Pergi dari hadiratku. Aku gak kenal siapa kamu. Tuhan, hamba ini seorang pendeta yang besar di dunia. Hamba berkhotbah di mana-mana, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, dan memberkati begitu banyak orang yang menderita. Aku selalu menyebut namamu dan menengking setan Tuhan. Aku tidak kenal dari mana kamu. Pergi. Siapa yang bisa membantah perkataan Tuhan ketika dia mati dan benar dia nggak berhak masuk ke sorga, nggak berhak, pendeta besar sekalipun, nggak ada yang bisa meratifikasi, mengganti, meralat saudara dan memperbaharui daftar kita hidup di dunia, nggak bisa. Saya dan saudara tidak punya kemampuan. Tidak ada satu pendeta yang bisa melakukan hal tersebut. Saudara, bahkan pendeta ini pun sendiri belum tentu dia bisa selamat. Bagaimana dia mau bawa orang lain selamat? Itu sebab saya ingin menegaskan pada saudara. Ketika saya dan saudara mengatakan pada kasih setiamu aku percaya. Sertakan hatimu kepada Tuhan. Ketika engkau datang kepada Tuhan,
engkau belum mengatakan apapun dan engkau hanya mengatakan Yesus. Pada waktu itu otomatis engkau akan mempersembahkan hatimu kepada Tuhan. Kenapa? Karena engkau sudah belajar. Saben kali engkau menyebut nama Yesus, harus aku sertai dengan menyerahkan hatiku kepadanya. Sehingga otomatis saudara datang dalam doa, baik saudara bisa memejamkan mata karena saudara sedang setir atau sedang mengendarai motor atau sedang mengendalikan satu mesin atau bekerja ibu-ibu di rumah. Dan ibu harus membuka mata, tetapi ibu ingin datang kepada Tuhan dan engkau mengatakan, Tuhan Yesus. Maka engkau otomatis menyertakan hatimu, engkau persembahkan kepada Tuhan. Dan tidak ada satu orang yang bisa mengganggu hidupmu, melawan, apalagi berani melawan kepadamu. Enggak ada yang bisa. Cilaka dia, cilaka dia. Itu sebab saya kasih tahu, orang menyerahkan hatinya kepada Tuhan, Tuhan menangkap dia. Dan Tuhan akan memberikan kepada dia segala sesuatu. Anakku, begitu engkau menyerahkan hatimu pada tanganku, langsung aku tahu semua. Seperti saya bilang tadi, cerita tentang mobil itu. Semua. Engkau ingin bukti? Aku print out. Saudara. Jadi saya dan saudara harus tahu, benarkah ketika kita berkata, kepada kasih setiamu aku percaya ya Tuhan. Itu harus disertai dengan hati dan jiwa saudara. Nafas kehidupan saudara. Dan menghancurkan eksistensi keberadaan iblis dari hidupmu. Gak ada cara yang lain. Itu sebab para kekasih, benarkah saya dan saudara sudah percaya pada kasih setia Tuhan? Di bidang keuangan, di bidang masa depan, MD, masa depan. Apakah benar kita membuktikan kepadanya bahwa kepada kasih setiamu aku percaya Tuhan. Tetapi kita selalu khawatir dan deg-degan terus, jantungan terus. Tekanan darah naik melonjak. Saudara, asam urat dan asam otot dan asam balung, itu semua naik semua. Saudara, apa sebab? Karena saya dan saudara tidak benar-benar berserah kepadanya. Dan Tuhan itu tahu kalau saya cuma munafik, saya cuma pura-pura, saya cuma lip service, saya cuma kosmetika saja di hadapan Tuhan dengan air mata, itu Tuhan tahu. Saya mau tanya, tahu apa tidak? Yang tahu beri tepuk tangan pada dia. Saudara, itu sebab saya hari Rabu kemarin, saya menyampaikan satu kali lagi mengenai soal apakah betul saudara bidang keuangan saudara percaya pada kasih setia Tuhan. Itu berarti engkau percaya di bidang keuanganmu bahwa mujizat Tuhan yang akan terjadi kepadamu. Benar enggak? Maka saya menampilkan kembali slide saya yang sudah lama mengenai soal persepuluhan. Orang yang mengembalikan persepuluhan itu dia itu menyangkut sorga. Dia itu ngeranggeh sorga. Dia itu merangkul sorga. Dalam kemiskinan. Dalam utang yang banyak. Dalam kemustahilan uang. Dia itu merangkul sorga. Dan dia mau bekerja sama di dalam suatu kerjasama dan kongsi di bidang keuangan dengan Tuhan. Katakan kongsi di bidang keuangan dengan Tuhan Yesus adalah persepuluhan saya. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, berapa puluh kali deh saya sudah bilang, saya dan Ibu Gembala ini bukti daripada khasiat dan kuasa mujizat persepuluhan itu kami alami. Tempat ini yang saudara duduki dengan nyaman, tidak ada satu orang yang saudara tidak bisa lihat siapa dia. Karena saya bikin semuanya bertingkap. Ini namanya trap-trap ini bertingkap dalam istilah arsitektur dan teknik sipil. Saya bikin bertingkap semua. Dan ketika saya berkhotbah saya ingin melihat wajah saudara semua. Membangun gedung gereja biasa, kotaan atau persegi 8 atau bunder yang lantainya rata. Itu lebih murah
1/25 dari bangunan stadium ini. 1/25 itu ketika kita mulai pembangunan ini. Saya sudah diberitahu, mbok dirubah, gak usah kayak begini macem-macem aja deh. Konstruksinya berat, besinya itu gak bisa besi dalam negeri, harus besi luar negeri. Tulang-tulang, besi betonnya maksudnya. Saudara. Dan ini plafon tanpa penyangga, segini lebar bentangannya. Itu terlalu mahal, mau dirubah biasa aja, kotaan aja. Saya bilang gereja Tuhan bukan kandang merpati. Kotaan aja, suatu penghinaan kepada saya. Saudara, tidak punya uang loh ini pendeta. Gak punya emas. Semua cincin kawin sudah dijual untuk makan. Punya ibu gembala, punya saya. Kami beli cincin kawin itu 4 kali. Ini yang terakhir. Saudara. Saudara, saya beritahu kepada saudara. Hanya Tuhan yang bisa memberikan suatu kepastian bahwa saudara itu gak bohong. Gak apa? Bohong. Gak apa? Bohong. Gak bohong. Itu cuma Tuhan saja. Mulut saya, mulut saudara, biasa bohong. Tetapi Dia saja yang tahu gimana hati saya dan hati saudara. Terus kalau saya dan saudara datang kepada Tuhan, walaupun saudara tidak pakai air mata sekalipun, tetapi saudara itu betul-betul mempersembahkan pada kasih setiamu. Hamba persembahkan hati hamba. Please Tuhan, Engkau yang tahu. Itu sebab saya ingin bertanya, benarkah di bidang uang saudara percaya pada kasih setia Tuhan apa enggak? Saudara, sekarang cari duit, apalagi cari uang, cari untung itu susah. Saudara sudah tahu. Berapa banyak tangis emosional saudara muncul karena engkau tidak berhasil pulang membawa uang. Diakui saja. Itu sebab hal nomor 1 ini, benarkah di bidang keuangan engkau itu bisa percaya pada kasih setia Tuhan apa palsu saja. The finance and anything about finance things is just upon you. The responsibility, as we know exactly, so real that all finance is upon our own responsibility. Kita tahu bahwa keuangan itu tanggung jawabnya ya kita. Karena kita yang pakai untuk hidup. Saudara. Itu sebab kita harus ya kita. Katakan ya saya. Hati saya. Itu loh saudara. Jelasnya kayak begitu. Terus orang yang betul-betul hatinya dipersembahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan kerja kepada dia. Yang percaya beri tepuk tangan. Sekarang pertanyaannya, kerja bagi dia itu melalui apa? Mengembalikan persepuluhan. Saudara, dari awal kami melayani di Kota Magelang, kami menikah di Madiun 15 Mei 1973, 20 Mei pada Hari Kebangkitan Nasional kami pindah masuk di Jalan Jambo nomor 6 Magelang. Dan mulai kebaktian saya mengumpulkan 3 cabang, 3 persekutuan doa di wilayah Magelang untuk menjadi satu di gereja Kristus Penebus Jalan Jambo nomor 6 Magelang. Saudara, jadi sejak itu kami itu bermisi. Kami itu mengumpulkan uang kami, ya saudara, dan persepuluhan kami, dan kami membangun pos-pos PI. Di Irian Barat, dulu namanya masih Irian Barat. Kemudian berubah menjadi Irian Jaya. Kemudian menjadi Papua. Dari miskin, gak bisa kasih susu anaknya. Gak bisa kasih makan anaknya. Tapi kami berdua sudah menunjukkan cinta kami kepada Tuhan. Lebih daripada
diri kami sendiri. Itu Tuhan catat loh saudara. Padahal cuma berapa duit. Ketika saya itu tidak pegang uang, hanya dapat uang sedikit, saya memberikan dan saya mengirimkan dengan post vessel. Zaman dulu post vessel, wah itu andalan saya, post vessel. Sekarang mungkin sudah punah atau bagaimana saya tidak tahu. Kami kirimkan. Itu Tuhan, mata Tuhan, dan jari tangan Tuhan menulis, nggak lupa. Semua tercatat. Itu sebab kalau saudara betul-betul di bidang keuangan, saudara berkata kepada kasih setiamu aku percaya, maka engkau harus melakukan. Karena engkau kalau bersaing, berkonkurensi dengan pedagang yang lain, pebisnis yang lain, ataupun penjual toko yang lain, yang sama dengan saudara punya komoditas, saudara mesti kalah. Saudara bukan hebat, saudara itu biasa-biasa aja. Jadi gimana saudara bisa menang? Yaitu kalau saudara kepada kasih setiamu aku percaya. Tuhan, hamba mengembalikan persepuluhan hamba kepadamu. Terimalah. Dan hamba nantikan mujizat keuangan terjadi pada hamba. Itu baru percaya benar. Itu sebab pada zaman yang sulit ini, tidak ada cara yang lain. Katakan tidak ada cara yang lain di bidang keuangan saya kecuali cara Tuhan. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara yang kekasih, saya perlu menyampaikan ini. Ada 1-2 pertanyaan juga, tidak banyak. Saya bersyukur karena jemaat ini cepat pintar. Ya. Dalam Maliaki 3 ayat 8 dan 10, King James Version disebutkan bawalah. Ini saya terjemahkan sendiri dalam bahasa Indonesia. Ya, karena terjemahan dari Lembaga Alkitab Indonesia ini kurang cocok, kurang pas sesuai dengan naskah asli. Makanya saya terjemahkan ini. Mari kita akan baca 1, 2. Bawalah seluruh persepuluhanmu ke dalam ruang perbendaharaan, supaya ada daging di dalam rumahku, dan ujilah aku sekarang. Demikianlah firman Tuhannya bala tentara Allah. Bila aku tidak akan membuka jendela-jendela sorga dan mencurahkan ke atasmu berkat-berkat, sehingga tidak akan ada ruangan yang cukup untuk menaruhnya. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Sangat beda ya dengan apa yang ada pada Alkitab kita. Ini yang benar. Saudara, perhatikan. Bawalah seluruh persepuluhanmu ke dalam ruang perbendaharaan. Ya. Di mana ruang perbendaharaan? Rumah Tuhan. Supaya ada daging. Dalam bahasa Indonesia dikatakan supaya ada makanan. Bukan sembarang makanan, saudara. Ciki itu makanan. Pop mie itu makanan. Ya. Terus kemudian apa lagi? Ya. Apa itu namanya? Yang garing, yang dalamnya isinya gula itu apa namanya? Dilipat itu apa namanya? Apa? Krep. Ya. Krep. Itu. Apa? Lekker. Ya, terserah Anda lah ya. Lekker itu bahasa Belanda artinya lesat. Nah, saudara, itu juga makanan. Tetapi di sini disebutkan daging. Apa daging? Daging adalah firman yang keras. Surat Ibrani mengatakan ya, daging itu adalah firman yang keras, firman yang kuat. Tuh lihat, daging. Ya, dalam Alkitab bahasa Inggris katakan Ibrani 5 ayat 14, strong meat belonged to them that are of full age. Makanan daging yang keras adalah makanannya orang yang usianya sudah matang. Bukan kanak-kanak, bukan bayi. Jadi supaya ada daging. Ini perhatikan. Saudara mengembalikan persepuluhan saudara. Jangan anggap buat saya. Kau salah. Saudara. Engkau harus mengatakan aku mempersembahkan kepada Tuhan. Saudara. Itu sebab Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai 10. Memang persepuluhanmu di dunia ini ya harus ada uang. Ada apa? Uang itu apa?
manungso. Manungso itu apa? Manusia. Manusia yang harus terima. Ya mesti dong kamu pakai pikiran dong. Siapa yang mau terima kalau bukan manusia? Tetapi manusia ini menerima, aku memperhatikan. Dan aku mencatatnya. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Lihat, saudara mengembalikan persepuluhan supaya di dalam rumah Tuhan ada makanan firman Tuhan yang kuat, yang keras, yang bisa membuat saudara strong. Ya, strong meat belongs to them that are of full age. Itu sebab saya dan saudara mengembalikan persepuluhan kita. Ya, di ruang perbendaharaan itu artinya ada mission gereja. Sampai sekarang dari awal 52 tahun yang lalu saya dan Ibu Gembala almarhum melayani Tuhan di jemaat yang kecil. Ya, Bapak Gugu masih ada. Tolong angkat tangan Pak Gugu. Ya, ini Pak Gugu. Ya, ayahnya Bapak Sukirman dan Ibu luar biasa. Adalah jemaat kita yang pertama. Ya, saudara, keduanya sudah almarhum. Saudara, itu saksinya. Kami tetap walaupun kekurangan, saya wajibkan Ibu Gembala untuk menyisihkan untuk mission. Mission itu jiwa saya. Saudara. Supaya apa? Supaya di pedalaman-pedalaman Indonesia, di hutan, di lembah-lembah, itu orang bisa, hamba Tuhan bisa melayani Tuhan. Saudara tahu perjalanan dari pos wesel saya. Itu seringkali saya dipanggil ke kantor pos untuk dikembalikan uangnya. Saya bilang, Bapak saya mohon tolong please. Tolong diulangi sekali lagi. Iya tapi itu tempatnya jauh sekali di dalam hutan Pak Pendeta. Kami tidak bisa melayani. Tenaga kami tidak bisa dan bahaya masuk ke sana. Tolong please saya doakan. Supaya pegawai pos di sana bisa masuk dan memberikan uang tersebut. Karena di sana tidak ada kantor pos. Jadi mereka punya kebijaksanaan bawa uangnya dan baru dikasihkan. Saudara, persediaan saya wesel pos itu segini. Saben kali beli di kantor pos itu segini. Saya tidak peduli ada uang apa tidak ada uang. Pokoknya dalam nama Yesus harus ada uang. Itu prinsip saya dan Ibu Gembala. Karena kami punya banyak pos PI yang kami sanggah dan kami hidupi pada waktu itu. Nah, persepuluhan kami itu mulia di hadapan Tuhan. Tiba waktunya kita membangun KP gereja kita yang kecil di bawah. Saudara, mujizat persepuluhan terjadi. Luar biasa. Kami diberi tanah dengan harga yang sangat murah. 1 meter persegi 500 apa? Ribu? Enggak, 500 rupiah doang. Doang adalah mata uang dari sebuah negara yang bernama doang. 500 doang. 1 meter persegi. Hanya sebagai pro forma kata Bapak Wali Kota waktu itu. Seorang letkol, seorang dokter. Saudara saya beritahu, itu mujizat. Semuanya dibikinkan jalan, ini masih sawah semua. Dibikinkan jalan hanya mentok sampai di depan pastori. Coba, saya tidak minta. Tuhan suruh Bapak Wali Kota dan DPU untuk bikin jalan sampai di depan pastori. Saudara, sana sudah ada perumahan, tapi nggak ada jalan. Orang harus lewat jalan sana, baru masuk perumahan tersebut. Tetapi itu jalan tiba-tiba saja. Dalam waktu 2 minggu jadi. Tangan Tuhan itu luar biasa. Dalam segala hal. Habis gitu beberapa tahun kemudian kita tidak cukup. Kami berdoa dan mengangkat tangan terus. Satu demi satu. Apa itu? Kapling. Satu demi satu kapling itu kami beli. Ya, sampai 8 atau 10 kapling di sini. Kalau ada hambatan, kami tukar guling dengan bantal. Tukar guling. Ya. Kami tukar guling itu artinya istilah, aku mau tanah yang di sini, kamu belilah tanah di sana, aku bayarin. Sampai segitunya Tuhan memberkati. Pasti harganya lebih mahal. Karena tukar guling. Saya bilang,
Oke, saya mau tukar guling. Karena di sebelah pastori ini akan dibangun perumahan dokter. Ternyata sekarang karena kami beli, kita beli, maka perumahan dokter ada di samping kita sekarang. Ya, digeser oleh pemerintah. Saudara, kalau tidak tangan Tuhan, dari mana tangan Tuhan bekerja membela kepada kami? Dari persepuluhan. Tiba waktu yang membangun ini, saudara, hampir separuh jemaat mundur dari Tuhan. Mereka mau cuci tangan, tidak mau ikut campur. Biar saya sendiri yang menanggung. Kalau ada utangnya, ada kekurangannya, biar saya masuk di dalam penjara. Kata mereka demikian. Saudara tahu, apa saya gentar? Saya tidak gentar. Bukan karena saya orang pemberani, tidak. Saya bukan seorang pemberani. Tapi saya seorang yang sangat percaya pada kasih setia Tuhan. Oke, cuma tinggal sedikit orang. Kita jalan. Nah, sekarang Tuhan mulai ngelihat. Kasih lihat sama saya. Kepada Ibu Gembala, pada semua jemaat. Pada semua orang masyarakat di sini. Saudara tahu kita membangun ini banyak orang tuh nonton. Kok aneh bangunan ini? Apa mau bangun stadion apa gimana ini? Tapi katanya kok gereja. Jadi mereka itu sehari-hari pasti ada yang nonton tukang-tukang. Dan saya memanjat ke sana ke sini juga. Nukang juga saya. Ya, satu hari dapat berapa saya lupa. Saudara, mujizat keuangan itu datang. Sangat ajaib. Karena Tuhan tahu saya tidak palsu di mulut saya. Saudara, itu sebab saya ingin menekankan pada saudara. Apakah benar saudara itu percaya penuh pada kasih setianya apa tidak? Untuk masa depan hari tua saudara. Apakah saudara sungguh-sungguh mengabdikan hidup saudara. Selain menyerahkan hati saudara, mengabdikan hidup saudara buat Tuhan. Dahsyat loh, tak kasih tahu dahsyat. Bangunan ini 30 tahun yang lalu. Jadi dengan selesai dengan ongkos kira-kira 1,2 miliar. Saya kasih tahu kepada saudara. Itu dahsyat sekali. 30 tahun, 31 tahun yang lalu 1,2 miliar. Tolong saudara yang ngerti soal duit, nanti di rumah dihitung ya. Kalau sekarang itu berapa puluh miliar harganya. Saudara, itu semua mujizat terjadi. Kenapa? Karena Tuhan menerima segala pengembalian persepuluhan saya. 10 tahun kemudian setelah ini jadi, Tuhan membangunkan pastori buat kami. Saudara, dengan harga yang sama 20 tahun yang lalu. 1,2 miliar. Saya kasih tahu dari mana Timothy Roy punya uang? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Kerap kali uang itu ada di bawah pintu. Saudara. Karena pintu pastori yang lama itu agak nyingkrang gitu ya saudara. Kira-kira ya enggak terlalu tinggi deh. Kira-kira 2,5 senti atau 3 senti barangkali. 3 senti. Kenapa? Karena itu bukan pintunya. Itu pintu yang lama saya pasang di pintu pastori. Daripada enggak ada pintunya. Itu rumah kami dulu. 7 tahun kami hidup. Pada tembok yang belum diacih. Hanya kelihatan bata-bata. Setiap bulan kami mengirim ratusan ribu rupiah untuk mission. Dan rumah kami sendiri begitu jelek. Tuhan kalau melihat saudara bukan dari omongan saudara ya. Dari perbuatan saudara. Itu sebab dalam kasih setianya saya percaya. Dan dia tidak mempermalukan kami. Saudara. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara. Pegang perjanjian Allah. Karena yang berfirman adalah siapa? Says the Lord of armies. Kata Word English Bible. Demikian firman Tuhan Panglima Angkatan Bersenjata Sorga.
Artinya kalau saudara punya perusahaan, saudara punya warung, saudara punya toko, saudara punya Hope Industry, itu saudara kembalikan persepuluhannya, maka semua usaha saudara itu yang jaga, bukan Hansip dan Satpam. Yang menjaga adalah Panglima Bala Tentara Allah. Gak main-main ini saya bilang. Kapan kau bisa membawa Panglima Bala Tentara Allah untuk menjaga usahamu? Ketika engkau mengembalikan persepuluhanmu kepada Tuhan. Yang percaya beri tepuk tangan bagi Tuhan.